Halo teman-teman di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Kembali lagi bersama kami di channel Benisi Tangkang. Hari ini aku akan membuat konten tentang bagaimana cara melamar ke kapal pesiar, sesuai dengan banyak juga keluarga online subscribers yang tanya bagaimana pengalaman aku waktu melamar ke kapal pesiar dulu. Oke? Nanti kita bakalan buat videonya secara detail. Jadi stay tune. Jadi teman-teman semua, untuk syarat-syarat untuk melamar ke kapal pesiar itu, kerja di kapal pesiar, bagaimana aku bakal rinci dulu untuk yang sesuai dengan standarnya, baru nanti aku ceritain sesuai dengan pengalaman aku, oke? Jadi untuk di kapal itu ada 3 departemen ada dia itu hotel, deck, dan engine. Jadi aku mau ceritain dari sisi hotel, karena aku kan di bagian hotel dulu waktu kerja di kapal. Kalau kalian mau lihat untuk bagian deck atau engine, kalian bisa cek videonya Abangku Risma Sitanggang. Mungkin kalian udah tahu yang juara 1 pusat. Di video dia ada juga informasi untuk bagian deck dan engine. Jadi aku mau kasih yang dari hotel dulu. Jadi ini aku udah tulis di sini apa aja yang biasanya ditanyakan sama keluarga online semuanya. Jadi nanti aku bakalan baca terus kasih tahu sama kalian. Jadi kayak istilahnya bagaimana cara melamar ke kapal pesiar. Jadi melamarnya itu gampang sekali. Jadi kita itu bisa melamar, buat CV kita, terus kirim lewat email atau datang langsung ke perusahaan yang sedang mencari pelamar untuk kerja di perusahaan mereka. Jadi untuk CV-nya harus lengkap ijazah, surat pengalaman kerja atau surat keterangan kerja kalau ada. Terus biasanya kalau kalian selesai dari hotel itu, usahakan minta sertifikat pengalaman kerja dari hotel atau perusahaan yang kalian kerja sebelumnya. Jadi untuk umur, ini juga banyak yang tanya berapa minimal atau maksimal umurnya. Umurnya minimum itu 20 tahun 6 bulan dan maksimalnya umur 35 tahun untuk melamar ke kapal pesiar. Dan ada juga yang tanya untuk tinggi. Untuk wanita atau perempuan biasanya tingginya itu 155 cm minimumnya. Terus untuk laki-laki itu 160 cm untuk tinggi, oke? Terus ada juga yang nanya, "Bang, aku mau kerja di kapal pesiar tapi dokumenku belum lengkap," gitu kan. Nah, nanti itu ada yang kita interview dulu. Nah, kalau kita udah diterima, nanti itu ada ini aku masih tulis di sini. Untuk dokumen yang diperlukan akan dibuat setelah kita lulus dari interview tadi. Nah, nanti kita bakal ditunjuk nanti untuk ke rumah sakit lah, terus ngurus dokumen BST. BST itu Basic Safety Training ya, itu udah pasti ada. Nanti kita dituntun oleh perusahaan yang menerima kita bekerja, kemana kita mengurus semua dokumen tersebut, oke? Nanti ke rumah sakit untuk cek medical check up, terus periksa mata, pokoknya semua diperiksa. Nah, untuk paspor, terus untuk buku pelaut, semua visa nanti mereka bakal bantu kita untuk mengurusnya, oke? Oh ya, ini ada informasi baru. Sebelumnya waktu aku di kerja dulu ini aku belum pernah ada ya. Jadi ada dia kayak sponsorship gitu dia. Jadi dia itu untuk wanita yang kerja di bagian waiter sama housekeeping, itu bakalan ditanggung bayar medical check up, basic safety training, seaman book, sama biaya pelatihan kecuali paspor. Karena dulu setahu aku belum ada nih. Ini kayaknya masih baru ini untuk informasi yang ini. Jadi nanti bakalan ditanggung sama perusahaan. Kalau kita pria atau laki-laki itu bakalan kita tanggung sendiri. Ada yang kita tanggung, ada yang nanti di reimburse atau dikembalikan uang kita. Dan ini juga banyak kali keluarga online kami yang tanya, biaya tiket pesawat berapa kalau nanti kita udah masuk gitu kan. Nanti yang bayar itu kebanyakan perusahaan mereka sendiri. Perusahaan itu yang bayar tiket kita pergi dan pulang pergi untuk tiket pesawat. Jadi untuk kontrak, untuk pergi ke dimana kapalnya kita bakalan join, kita bakalan dikasih tiket nanti free. Terus untuk pulangnya juga tiket pesawatnya free. Tapi ada juga yang bayar. Kalau kayak river cruise itu yang di sungai-sungai, setahu aku kita bayar sendiri kalau tiketnya. Kalau perusahaan besar kayak ini, kayak punya aku dulu ini, kita ditanggung sama perusahaannya untuk tiket pesawatnya, oke? Nah, ini juga yang
apa namanya, yang tanya berapa untuk bayar agennya katanya. Ini perlu diingat ya, di note ini. Agennya itu kalau yang udah resmi kayak gitu, mereka itu nggak ada minta biaya apa-apa untuk bayar agen. Makanya kalian itu jangan sampai pergi, nggak usah dipakai calo-calo, karena kalian nggak tahu. Karena temanku ada pengalaman teman, mereka itu pakai calo-calo gitu kan. Terus karena udah pengen berangkat gitu kan, pengen kali cepat-cepat kerja. Karena banyak gitu perusahaan-perusahaan yang kayak abal-abal gitu, makanya kalian harus hati juga kalau melamar. Jadi mereka, dia itu udah melamar, udah kasih uang segala macam, udah sampai ada yang digade gitu kan, misalnya tanah atau dijual kerbaunya kayak gitu lah kan. Nggak taunya pas dia disuruh balik 2 minggu lagi misalnya gitu, disuruh dia balik 2 minggu lagi, nggak taunya dia balik, yang perusahaannya itu udah nggak ada. Jadi mereka buka kayak perusahaan kecil gitu, jadi habis dikumpulin semua orang kan, jadi dikumpulin banyak uang, mereka hilang, jadi nggak ada jejak. Jadi kayak gitu, kalau yang kita udah terburu-buru, harus minimal kalau ada kita tahu orang kerja di kapal pesiar, teman atau temannya teman gitu, usahakan tanya informasi banyak-banyak. Karena menurut aku kalau untuk melamar itu lebih baik kita sendiri yang pergi, jadi biar nggak kena tipu kita. Oke? Nah sekarang kita bahas kayak mana dulu aku itu bisa sampai kerja di kapal pesiar. Jadi dulu aku itu memang udah pengen kerja di kapal pesiar. Nah aku ambil kuliah, kalau kalian lihat videoku sebelumnya, aku sempat kasih tahu ini juga, ambil kuliah 3 tahun untuk D3, dan jadinya ngambil D1 karena pengen kerja. Nah, kenapa bisa gitu aku sampai ngambil D1? Nah, pas lagi masa kuliah, abangku kan turun dari kapal, Abang Risma ini. Jadi dia turun, terus dia nawarin, coba aja dulu kerja, kata dia. Karena aku juga sebelumnya udah ada pengalaman kerja di hotel. Nah, habis itu dia bilang, lagi ada work interview. Nah, dia bawa aku ke perusahaan tempat dia kerjakan. Dia bawa aku, jadi dia cuma bawa aku aja. Jadi selebihnya aku nggak ada, karena abangku ada kerja di situ. Terus aku gampang masuknya, tetap dites. Jadi kita nanti bawa CV. Kalau apalagi kalau work interview itu kayak dia itu interview langsung ya. Work interview, kita datang ke perusahaan itu, diwawancara di situ langsung. Nanti ada tes psikologinya, ada tes bahasa Inggris, nanti di situ semua. Nah, usahakan kalau kalian datang ke work interview gitu, bawa banyak-banyak dokumen atau apa aja dokumen yang perlu yang kalian punya. Jadi biar jangan ada yang kelupaan, nanti harus balik ke rumah, biar bawa semua pokoknya. Terus kalau ada pengalaman kerja di hotel, ya kalau perhotelan, kalau aku sempat hampir 2 tahun kerja di hotel bintang 3, terus 6 bulan di hotel bintang 5 waktu di Bali. Habis itu harus pasti. Aku pernah les juga, belajar bahasa Inggris sudah pasti. Kalau ke kapal pesiar, surat ijazah, SKCK, terus BST harus ada itu minimal. Nanti BST bisa, kalau kita udah diterima masuk, nanti perusahaan kayak gue tadi, perusahaan bisa bantu kita untuk membuat sertifikat BST. Ini Basic Safety Training. BST itu kayak untuk apa, kalau ada kejadian-kejadian di kapal, misalnya terbakar, kita harus kemana, kalau ada yang tenggelam kita ngapain. Jadi kita tuh udah dibekali ilmu untuk melakukan sesuatu jika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kapal. Makanya kita butuh sertifikat BST ini. Nah habis itu aku nunggu interview, aku ambil sesuai dengan jurusanku, aku kan tukang masak. Nah aku taruh tukang masak, habis itu aku ditaruh di crew cook. Crew cook itu tukang masak untuk kru. Jadi ada kru Indonesia, ada kru Filipina. Jadi kita masak untuk Indonesia, aku khusus ada 2 orang kita, ada cooking 1, ada cooking 2 gitu. Terus yang Filipina 1 orang aja. Nah pas sudah interview itu, udah dilihat informasi, ada pengalaman kerja, terus CV, usahakan bahasa Inggris ya. CV, pokoknya taruh semua pengalaman kerja kalian itu di CV itu, dan sertifikatnya. Oke, harus kalian bawa. Nah, nanti pas aku memang nggak tahu, memang lagi lucky atau beruntung pada itu, yang interview aku itu, aku masih ingat suaminya orang Batak, mem itu, perempuan ya. Jadi dia wawancarai aku, terus ditanya bahasa Inggris, habis itu ditanya bahasa Inggris. Jadi dulu waktu aku di interview, aku dikasih gambar di kasino, ditunjukkan sama ibu itu, bilang ini gambar kasino kan. Nah iya, aku bilang, karena aku belum tahu apa tentang di kapal itu. Menurut kamu ini bagus gak ada di kapal? Bilang kan, enggak. Bilang, lah kenapa? Kata ibu itu kan, karena ini kan judi, karena ini bisa merusak kita, apalagi kalau sampai kita yang melakukannya di dalam kapal, aku bilang. Nah aku kasih sesuai dengan informasi dari aku sendiri ya, karena aku belum tahu kalau di kapal itu ada apa aja kan.
Nah aku bilang ini nggak baik kalau ada kapal krunya nanti bisa main judi gini-gini gitu kan pikiranku. Nah terus kalau untuk dari segi perusahaan gimana katanya kan, aku bingung, aku diam kan, nggak baik lah nanti kan kalau ini, aku ngomong aja terus pokoknya aku jawab, nanti kan kalau banyak yang main judi di kapal kan bisa bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, aku bilang. Nah dari situ ibu itu jelasin, ini sebenarnya kalau ada kasino ini di kapal itu baik untuk kita karena kita ada pemasukan untuk perusahaan kayak gitu. Jadi dari situ aku mulai nangkap ya kan, karena dulu mikirnya judi gitu ya kan, gak baik gitu kan, gak tahu ya di dalam itu memang harus ada itu karena itu juga pemasukan untuk perusahaan. Nah habis dari tes itu aku nanti ada tes Marlin, kita ada tes Marlin juga, ada tes listening ada. Tes Marlin ini untuk tes bahasa Inggris kita ya, untuk kandidat yang udah mau masuk kerja di kapal pesiar tersebut. Nah habis itu aku disuruh nunggu, udah masuk, skor dapat semua, disuruh nunggu beberapa minggu aku kalau nggak salah itu. Habis itu aku diterima, dipanggil, terus aku ada ikut training ya. Trainingku kalau nggak salah 3 minggu waktu itu. Jadi itu trainingnya aku bayar sih, aku bayar $500, kira-kira 5 juta waktu itu. Nah tapi kalau kita dapat itu yang 5 juta itu trainingnya untuk kita ya, karena kita di situ nanti di tempat training kayak di asrama gitu ya. Jadi kita nanti di situ makan pagi, siang, malam, dapat snack, terus semua lengkap di tempat training itu. Mau main gym untuk olahraga gym, main biliar olahraga ada, untuk nonton TV segala macam, pokoknya lengkap. Jadi di tempat training itu udah kayak di kapal pesiar suasananya. Jadi kita tahu nanti kalau ke kapal pesiar kayak mana suasananya, nggak bingung lagi gitu. Nah itu gunanya training itu yaitu nanti kita itu udah siap untuk kerja di kapal pesiar, makanya ada training tersebut dibuat. Nah kalau kita dapat ranking 1 di tempat training itu, kita bayarnya setengah. Itu enaknya kalau kita dapat ranking gitu. Aku dulu nggak ranking jujur aja. Jadi kalau dapat ranking dapat bayarnya setengah, selebihnya nggak kita bayar, setengahnya. Nah habis training itu, nanti udah habis training, ini mungkin bakalan banyak ini, tapi aku taruh singkat ya. Habis training itu nanti kita udah mulai dikasih plan untuk pergi belayar. Kita tunggu, aku nggak lama nunggu, kayaknya 1 bulanan aku nunggu kayaknya. 1 bulan aku nunggu, terus aku dikasih plan. Plan itu kayak schedule untuk kita kapan berangkat gitu kan, untuk kerja di kapal pesiar. Sebelum itu kita nanti di tes dulu medical check up. Nanti kita bakalan ngurus pasport, visa kalau udah masuk ya, pasport, visa, BST, seaman book, itu udah pasti itu. Apalagi kalau ini biasanya juga ada yang lama nunggu untuk dapat itu. Jadi kita kalau memang beruntung, aku hari itu waktu itu memang benar-benar beruntung kali. Nah udah dapat itu semua. Medical check up ini nanti kita kalau ada yang kena, misalnya tes telinga lewat kan, tes mata minus apa enggak, dites itu. Nanti kalau minus dikasih kacamata, terus tes gigi, tes apa lagi ya, pokoknya medical semua badan kita. Nanti kalau ada yang kena, kalau aku dulu harus bayar sendiri, tapi untungnya aku 2 kali aku tes nggak ada pernah kena. Aku pernah ada pas lagi tes itu ada yang kena, dia harus bayar. Itu dulu ya, nggak tahu sekarang ininya, karena aku udah lama nggak pulang. Itu bayarnya sampai 500.000 dia, itu kira-kira 2012 kalau nggak salah, 2011 lah. Dia kena gigi gitu kan, jadi giginya harus dicek, karena kita nggak boleh ada bolong gigi, pokoknya dicek semua, harus sehat. Dia harus bayar sendiri. Nah kayak bilang tadi, ada yang sekarang katanya ada yang sponsorship tapi untuk khusus wanita. Jadi biaya medikal, BST dan sebagainya yang bayar perusahaan selain paspor. Nah itu biasanya kita itu medical kalau udah dapat ini ya, dapat schedule kapan berangkat, itu udah pasti. Dapat schedule kapan berangkat, medical check up, tinggal tunggu kapan perginya gitu. Karena kadang banyak juga yang harus nunggu lama gitu kan, ada yang sampai 1 bulan, 2 bulan, ada yang bahkan sampai 1 tahun nggak dapat untuk ini ya, dapat jobnya. Walaupun udah diterima, karena kita harus nunggu yang dari kapal turun dulu, kan ada kru, kan ada setiap ini ada kontraknya, ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan. Nah habis kontrak orang itu yang baru naik, jadi kayak gitu, sign out, sign in gitu kan, bergantian. Yang turun itu liburan, kita kerja, nanti kita habis kontrak, kita liburan, yang di darat dinaikin lagi gitu. Nah untuk ini aku sih paling ini untuk kalian, pokoknya jangan sampai ke calo, usahakan mandiri, melamar sendiri, bawa sertifikat CV kalian sendiri, bawa sendiri, pokoknya usahakan sendiri datang.
Nanti untuk mengurusnya itu kalian lebih lega, lebih sendiri. Karena kalau calo itu kita nggak tahu ya, karena kayak aku bilang bisa ketipu kita. Makanya ada calo abal-abal, hati-hati pokoknya. Nanti aku taruh di bawah link perusahaan-perusahaan yang boleh kalian coba untuk melamar kalau kalian tertarik untuk melamar kerja. Karena banyak sekali keluarga online yang nanya, perusahaan apa aja, kasih link dong ininya, alamatnya gitu. Nanti aku buat di kolom deskripsi ya, kalian bisa cek. Pokoknya yang penting itu pengalaman kerja ada, ijazah ada, terus bahasa Inggris itu udah pasti. Kalau kalian memang mau berusaha dan ingin kerja pasti bisa. Karena nggak ada usaha yang nggak menghasilkan. Kalau berusaha pasti dapat. Oke? Jadi semoga kalian tercapai semuanya untuk keliling-keliling. Itu kerja sambil keliling dunia. Enak gitu. Semoga kalian impiannya kerja di kapal pesiar bisa tercapai dengan informasi yang aku berikan. Kalau kurang lengkap, kalian nanti bisa cari juga di beberapa YouTube yang lainnya. Bang Risma juga ada informasi yang ditaruh, aku lihat. Nanti kalian lihat, oke? Jadi, semoga kalian terhibur dan semangat supaya dapat kerja. Jaga kesehatan semuanya. Jangan lupa like dan subscribe supaya semakin banyak lagi video akan kami buat. Terima kasih, Horas dari Indonesia. Dari Indonesia.